Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Coach Firmansyah memberikan pencerahan kepada pengamat bola. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Ini menjadi satu hal yang terlalu dipaksakan oleh PSSI ya. Dan resikonya besar banget karena kita tahu Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Mengganti pelatih adalah bukan opsi yang terbaik. Jadi semoga saja ini menjadi sebuah pembelajaran bahwa pemecatan pelatih yang berulang kali dilakukan oleh PSSI dan hasilnya selalu negatif tidak terulang kembali, dan kita harapkan penggantinya adalah pelatih yang lebih baik dari Sinteyong dan tetap Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pemain diaspora, atau saya lebih suka ngomong diaspora ya, karena naturalisasi kan kadang-kadang mereka tidak punya hak bermain, tapi mereka adalah bangsa Indonesia, punya keturunan darah. Jadi pemain diaspora ini punya hak untuk bisa membela merah putih. Sebaiknya memang dilanjutkan karena Liga Indonesia masih dalam kapasitas yang rendah, jadi tidak bisa memberikan materi pemain yang bagus untuk timnas Indonesia. Jadi sebaiknya selama memang ada garis keturunan, berikan mereka kesempatan untuk tampil untuk merah putih. Tetap dong harus lolos ke Piala Dunia 2026 karena sudah di depan mata. Kita tinggal 4 pertandingan lagi menuju Piala Dunia 2026. Jadi sekarang bukan waktunya lagi untuk melihat bagaimana proses, tapi kita harus lihat hasil, yaitu lolos Piala Dunia 2026. Kalau bisa lolos, pecat lagi pelatihnya. Setelah Bung Tio keluarkan kode-kode, sekarang giliran Bung Harpa ikutan nih dia. Liburan ke Jepang, transit dulu di Jakarta, nginep di Hotel Mandarin. Jaga rahasia di antara kita soal timnas, jangan main-main. Waduh, ini apa ya? Kalau sebelumnya Tio Nugroho dulu yang buka omongan, gue bukan bagian dari pengamat sepak bola yang dikumpulkan di Hotel Mandarin Desember tahun lalu. Insya Allah gue akan tetap jujur dalam memberikan opini, nggak demi amplop. Nah, ini drama apa lagi? Ini semua berhubungan dengan Hotel Mandarin, bulan Desember, liburan ke Jepang. Nah, kira-kira siapa tuh? Tokoh, apakah pundit, apakah pengurus yang kemarin liburan ke Jepang kemudian nginepnya di Hotel Mandarin? Siapa? Apa? Dan drama apa ini? Kayaknya nggak udah-udah. Perasaannya orang Korea adalah Sintayong, yang tenar dengan dramanya adalah Korea dengan drakornya. Tapi ini Indonesia kenapa drama mulu? Sintayongnya udah nggak ada, dramanya masih lanjut. Apakah ini ada hubungannya dengan pemecatan Sintayong atau ini adalah drama tersendiri, yaitu bertengkarnya orang di dalam karena ada satu gerbong lagi yang mau masuk? Menurut teman-teman gimana nih? Salah satu tujuan PSSI memilih 2 asisten pelatih dari lokal adalah transfer ilmu, transfer knowledge. Nah, Anda merasakan itu, punya pengalaman itu, bahwa berapa pentingnya knowledge yang diberikan oleh pelatih-pelatih kepala atau senior kepada Anda? Ya, sangat penting juga ya. Karena transfer ilmu itu ya sangat penting buat kita secara buat pengalaman. Apa contohnya yang pernah Anda? Ya, waktu di World Cup 17 kemarin, kita kemarin ada penasihat Frank ya. Frank yang dari Jerman, dari Jerman juga. Dari Jerman, karena dia lama juga di Belanda. Dia memberikan masukan yang sangat-sangat yang baik buat kita. Yang tadinya kita nggak kepikiran. Yang tadi tidak kepikiran. Wow. Iya. Bagaimana dia secara detail sekali mencari problemnya, kita cari solusinya seperti apa. Ya, itu yang sangat-sangat yang kita lakukan. Karena waktu saya jadi di timnas kemarin pun, waktu itu banyak di dalam meeting ruangan. Kita mau ngulik bagaimana kita melihat videonya seperti apa. Detail sih, bagaimana di dalam feedbacknya itu, ya kita tanya dengan Frank seperti apa. Ini yang pengalaman yang luar biasa buat kami, khusus saya juga. Ternyata memang ketika saya melakukan lisensi pro juga hampir sama seperti itu. Perasaan kita untuk ketika kita melatih pun kira-kira melatihnya sesuai dengan kontennya, dengan problemnya sesuai tidak? Iya, ketemu nggak? Ketemu nggak solusinya? Betul, itu? ketemu nggak solusinya? Iya. Ini harus kita bicarakan, kita komunikasikan dengan ilmunya mereka itu. Dia kan ada yang baru lagi dengan mereka. Jadi waktunya habis dengan banyak diskusi. Betul, diskusi.
yang tadi bilang apa? Kurang tidur. kurang tidur kita juga bilang iya kurang tidur, tapi ya itu tadi luar biasa lah pokoknya. Ya apalagi nanti ada kesempatan dua calon pelatih yang bisa ikut di dalam tim nasional, ya cukup baik, dan dia bisa mungkin nanti menerapkan ataupun transfer lagi ke pelatih lain, berbagi juga, itu kan luar biasa juga. Betul. Ini lebih banyak belajar dengan Clifford, dengan asisten-asisten yang ada. Betul. Ini bagus juga buat kita. Iya. Nama-nama yang muncul sekarang bukan banyak nih, Bung. Ya kan, usulan-usulan. Nama Bung Firmansyah juga masuk rupanya. Begitu ya? Iya. Seperti mereka ini perlu untuk cepat untuk meningkat. Ya, untuk ini. Kemarin sudah ada Bima, sudah ada Nova kan. Perlu juga, perlu juga memunculkan asisten-asisten yang seperti Firmansyah, seperti Enal dan lain. Jadi orang bisa tahu kan. Jangan cuma orang-orang itu aja yang muncul. Jadi mereka bisa tahu, oh ada ini. Dan nggak gampang kan kita berjantan untuk jadi seorang asisten. Perlu perjuangan hampir setahun. Betul. Ya. Untuk bisa menjadi asisten dari A ke A Pro ya. Dan Pro, sampai ke Turki sekarang boleh. Iya. Nggak gampang jadi kan. Betul. Untuk bayar untuk mereka sangat mahal juga. Iya, mahal juga. Ya. Pengalaman mereka seperti Firman mendampingi Bima dan juga sekarang menjadi instruktur pelatih malah ya. 15 Kurus Kurniawan di Komo, ya kan, pernah juga membantu Indra Syafri juga, Eko Bima juga membantu, dan sekarang ada Yayan Tumena, ada apa lagi tuh, banyak sekali, Imran juga, nama-nama itu kan muncul ini, Bung. Pelatih-pelatih muda, bahkan mereka megang Liga 1, Bung. Liga 1. Jadi layak dong kalau mereka tuh menjadi kandidat kan, teman-teman Anda semua loh nih. Sekarang ini levelnya Firman semua nih kebanyakan ya. Ya, kalau kita lihat Yeyen, Kurniawan, ya kan, Nova, Bima, itu semua kan angkatan Anda semua. Iya. Jadi ini satu fenomena yang menarik, Bung. Dan semua pro ya, Bung? Ya, pro. Harus itu ya. Ya kita ya harus ada kompetensinya lah. Seorang pelatih juga, asisten pun kita juga ini juga. Karena tadi kita mencari ilmu dan knowledge, keilmuan sepak bola sampai ke pro ini ya tadi tidak mudah. Ya, saya sampai setahun itu dengan biaya yang tidak murah juga. Tidak murah, Bung. Iya, dia tidak murah juga. Ini kita perlu kasih tahu yang tahu ya. Kasih tahu ke penonton. Main. Iya, untuk menjadi asisten pelatih mengambil lisensi pro itu biayanya nggak murah. Iya. Untuk berapa mustanya enggak ini? Berapa biayanya? Ya kurang lebih ya satu mobil lah. Kurang lebih kan gitu. Bisa buat di antara 200-250. Satu mobil itulah. Wah, mahal, nggak gampang itu. Gampang. Dan itu pun masih ada yang file tidak lulus. Bukan berarti bayar. Tiba-tiba sudah lulus. Tidak juga. Iya. Untuk memperoleh A-Pro itu ya. Di Asia itulah yang tertinggi. Sekarang banyak kan pelatih-pelatih kita yang sudah memiliki itu. Sudah banyak. Sayang juga banyak juga yang nggak punya klub sekarang ini. Problemnya seperti begini. Betul. Ya, kita kan? kurang lebih ada 34 pelatih yang sudah pro. Pro 34 ya? 34 pelatih. Baru sedikit lah. Ya, kebutuhannya banyak sekali. Berbandingnya jauh sekali dengan klub atau kurang lebihnya ya. Karena A-nya sekitar 500 lah. Untuk A sudah 500. Kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya. Lebih juga. Gitu. Satu tingkat lagi naik sudah ya pro. Betul. Kalau pro paling tidak ada 200 sudah enak deh. Oke. Untuk dapat A-Pro tadi berapa lama Anda? Itu kan di Turki kemarin. Iya. Kita hampir 1 tahun itu. Karena ada 8 blok, yang satu bloknya itu online, nah, sisanya offline semua. Dan di satu blok itu ada namanya kunjungan kita akademi di Turki. Nah, Turki itu selama 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Kita di Antalya ya. Antalya. Iya, akademi Antalya. Dan setiap hari Anda mendapatkan assignment yang sangat penting dan juga bisa nggak lulus di situ. Ya, itulah. Makanya komunikasi bahasa Inggris. Kita ada bisa dengan bahasa Indonesia ada. Oke. Karena itu ada penerjemah juga. Yang jadi, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tugasnya seorang pelatih ke depan itu seperti apa, menyiapkannya tim sebelumnya preseason seperti apa. Ini yang kita dapat ilmu seperti itu. Karena memang tidak semudah apa yang bayangkan. Kumpul kita bisa main, enggak. Ternyata ada. Kita persiapkan itu benar-benar harus matang. Dan kita tadi memilih staff asistennya juga harus benar sesuai dengan yang bisa membantu kita. Bukan hanya asal tadi penunjukan. Dan pola keseriusan seperti begini bukan hanya itu milik di timnas senior, tetapi U16, U20, U23 nggak jauh beda. Betul. Harus sama itu semua. Makanya kan itu perlu sampai Gerald Van den Berg datang kan, oleh PSSI diminta untuk bagaimana dia ke U23 tapi juga bisa bekerja sama dengan U20 kan, dengan U17 untuk ada ilmu di sana yang dia akan mungkin kasih di pelatih-pelatih bersama dengan Coach Indra, Nova. Nah itu penting. Dan ini juga bisa disesuaikan dengan regulasi. Dari kompetisi di liga pun regulasinya seperti itu. Ada di pro misalnya di head coach-nya asisten harus A. Asisten bisa mengimbangi. Iya. Harus bisa mengimbangi dia. Kalau misalnya dia bilang di sininya pro, head coach-nya di bawah cuma C, dia tidak mengerti apa yang saya akan lakukan gitu.
apa yang saya lakukan. Tapi kalau mereka dia sudah mengerti tugasnya seorang asisten itu apa. Jadi seorang pelatih begitu bilang, dia asisten langsung mengerti apa yang harus dilakukan. Betul. Oke. Karena itu sudah secara keilmuannya sudah tahu tahapan-tahapannya bagaimana, ya kita sudah tahu gitu. Nah, tahapan-tahapan itu kita sudah lisensi yang dari D, C, B, A sampai Pro kita sudah tahu. Ketika saya menjadi head coach bagaimana, ketika saya menjadi asisten bagaimana. Ya. Nah, itu sudah dilakukan dan itu di lisensi itu ya kita sudah praktikkan semua. Sudah ya? Sudah kita praktikkan juga. Kondisi seperti bagaimana memecahkan masalah, kondisi teknis dan non teknis pun diajarkan. Betul diajarkan. Psikologis pun diajarkan. Betul semuanya. Semua Ada ilmunya. Kita baru tahu juga nih. Ya? Ilmu dapat apa? Kita kan ilmunya dari luar. Asisten apa sih? Mungkin cuma angkat-angkat bantu-bantu, ternyata Iya. mereka punya peran penting. Sangat penting sekali. Nah, masukan yang tadi saya dapat info dari Nova tadi, karena dia sudah mengalami di 5 tahun di tim senior, bahwa dia memberikan masukan secara teknis dan non teknis juga kepada pelatih kepala untuk pelatih kepala mengambil keputusan. Itu prosesnya seperti apa dong? Ya sama dilakukan itu. Kita memberikan masukan-masukan itu. Ya ada beberapa asisten yang minta pendapat seperti apa. Ya kita semua menyerahkan sepenuhnya adalah head coach. Keinginannya seperti apa? Jadi asisten nggak boleh diam dong, Ya harus speak up. Harus speak up. Harus speak up dong. Betul. Karena tadi dia tidak mungkin melihat 22 pemain ataupun 11 pemain secara penuh itu terkonsentrasi secara detail. Dan pemain itu sulit. Karena dia tekanannya tadi. Nah, ini yang membantu dia siapa? Yang melihat Matanya dia melihat siapa ya asisten. Iya. Ya. Di dalam latihan pun sama. Asisten yang berperan, pelatih kepala hanya mengobserv bagaimana sesuai dengan kontennya, dengan apa tujuannya latihan. Nah, di saat seperti itu bisa masuk untuk mengintervensi atau bisa memanggil asisten untuk diskusi ini salah. Nah, perbaiki. Nah, ini kan harus harus kolaborasi dan benar-benar dia mengerti. Nah, kalau misalnya tadi secara lisensinya jauh dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan membantu pelatih kepala ini kan sulit. Jadi memang mesti apro benar ya misalnya. Ya harus bisa mengimbangi lah sehingga dia bisa mengimbangi kan nggak mungkin kalau misalnya Kalau siapa gitu, betul ya. Ya contohnya sekarang di liga-liga sekarang ada Liga 4, Liga 3. Ya. Pelatih kepalanya mengintingi di bawahnya dia nggak tahu. Yang kerjanya pelatih kepala aja.